Shalom, happy Sunday Kenisa. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang mungkin masih di luar ruangan, kita bisa masuk ke dalam, kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan memulainya dengan ucapan syukur pastinya. Amin. Dan siap untuk belajar firman Tuhan. Om Nino akan lanjutkan set apart part 2. Kita akan belajar banyak pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari kami berangkat dari rumah Tuhan, selalu yang kami bawa adalah syukur, syukur dan syukur kepadamu Tuhan. Belajar mensyukuri setiap hari yang kami lewati, khususnya 1 minggu ini Tuhan. Memang tidak mudah, selalu tidak mudah. Artinya kami mau selalu belajar Tuhan. Gak akan pernah sempurna, tapi kami mau belajar dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri segalanya Tuhan. Waktu kami merenungkan tentang kasih setiamu. Dan tema yang kami belajar bulan ini juga tentang kasih setiamu Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan, kami bersihkan kami. Engkau bersihkan kami. Engkau pilah kami, Engkau pisahkan kami. Untuk satu tujuan yang mulia. Untuk namamu diagungkan dimanapun kami berada. Dan kami bisa nyatakan itu karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Allah yang mulia. Itulah Bapa yang kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami pagi hari ini. Sampai akhir ibadah nanti, kami pribadi lepas pribadi mengalami satu yang personal banget. Tuhan ngomong buat kami. Kami tangkap itu benar-benar dan kami mau terus praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau Yesusku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Oh Yesusku, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia.
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. menyembah. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku mau memuji, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Selalu indah, Agar indah bagi-Mu, agar indah. agar indah bagi-Mu. Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari angkat suaramu, kita mau belajar lagu baru pagi ini. Come on. Kita belajar sama-sama, men. Lord, your love has saved us. Lord, your love has saved us. Precious blood has paid us. Precious blood has made us. Now your message takes us Now your message takes us all around the world. all around the world. Can't you hear that?
them singing. The people there rejoicing with one voice, they are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah. Praises heard around the world. Can't you hear them singing? The people there rejoicing with one voice, they are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah. Praises heard around the world. Can't you hear them singing? The people there rejoicing with one voice, they are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah. Praises heard around the world. Can't you hear them singing? The people there rejoicing with one voice, they are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah. Praises heard around the world. Praises heard around the world. Praises heard around the world. Hey, 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 hey. You turn my mourning into dancing again. Just lifting my sorrows. I can't stay silent. I must sing for your joyous now. Oh, 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 oh. You turn my mourning into dancing again. Just lifting my sorrows. I can't stay silent. I must sing for your joy has come. When the once was only hurt, He gave His healing hand. When the once was only pain, He brought comfort like a friend. I'm free. I feel the sweetness of His love, piercing my darkness. I see the bright and morning shine, as it ushers in His joyful gladness. You turn my mourning into dancing again. Just lifting my sorrow. I can't stay silent. I must sing for your joy. Shout! Oh, 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 oh. You turn my mourning into dancing again. Just lifting my sorrow. I can't stay silent. I must sing for your joy has come. Hey, 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 hey. Joy, joy, joy in the morning. The once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love, piercing my darkness. I see the bright and morning shine, as it ushers in His joyful gladness. You turn my mourning into dancing again. You lifting my sorrows. I can't stay silent. I must sing for your joy has come. Oh, 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 oh. You turn my mourning into dancing again. Just lifting my sorrows. I can't stay silent. I must sing for your joy has come. I must sing for your joy has come. I must sing for your joy has come. Hallelujah! Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Oke, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian. 2 pekan yang lalu telah mendoakan saya pelayanan di Palangkaraya. Dan puji Tuhan, pelayanan yang dilangsungkan di sana berupa KKR dan juga pelayanan misi bisa berjalan dengan baik. Dan anugerah Tuhan begitu nyata. Saya bersyukur saya pelayanan di sana melakukan misi dari Palangkaraya itu untuk ke tempat misi itu sekitar 5 jam perjalanan kami. Dan itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentunya gereja kita adalah gereja yang memiliki juga visi dalam suatu misi. Nah, maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 pekan yang akan datang, gereja kita juga akan bermisi secara komunal, secara bersama-sama. Kami, tim pemuda, akan melangsungkan pelayanan ke GKIN Tulung Agung. Pelayanan kami akan melangsungkan pelayanan KKR, seminar, talk show di daerah Jawa Timur. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang tergerak oleh Tuhan untuk menabur atau bahkan ikut serta dalam pelayanan kami, mari kami sangat dengan hati kita pergi bersama-sama untuk menggapai jiwa di sana. Oke, hari ini kita akan memberikan persembahan. Terkait dengan persembahan, semalam saya berpikir tentang persembahan. Nyatanya dalam konteks firman Tuhan dalam perjanjian lama sudah Tuhan berbicara tentang persembahan. Mulai dari kisahnya tentang Kain dan Habel, ya kan? Kita melihat bahwa ketika Kain mempersembahkan, Habel juga mempersembahkan. Berarti dua-duanya mempersembahkan. Tetapi nyatanya yang menjadi esensial adalah Tuhan melihat sikap hati dan iman dari Habel. Maka dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih bisa berbicara sesudah ia mati. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika kita memberi, berilah kita dengan iman. Iman bahwa Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah mencukupkan, dan Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Silakan memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tak mampu kami membalas setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan inilah setiap persembahan kami Tuhan. Kuduskan, layakkan, dan berkati setiap persembahan kami. Mulai dari setiap pribadi yang memberi, bahkan setiap pribadi yang mengelola, supaya dengan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Holy, all creation cries.
song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear our people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them. Shout your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Eh. You will always be. Holy, holy forever. Kudus, kudus kau Tuhan selamanya. Kami sembah, kami agungkan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu Tuhan selamanya. Sungguh besar
Haleluya, Bapa yang baik, kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Because you are the only God that deserve to receive all our praise and worship, Lord God. Karena Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Father God, we thank you. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan. To worship you. The Holy One. Our Lord God Jesus Christ. The only Holy God. His name is Jesus. Satu-satunya nama yang kudus. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan itu Allah kami yang kami sembah pada pagi hari ini. Dan Allah yang kami mau dengar firman-Nya pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Dan kita semua yang siap mendengar dan diberkati dan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Have a seat. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oh Tuhan baik banget Bapak Ibu sekalian, amin. Dia sungguh amat sangat baik. Wow. Kalau kita bicara holy, seperti pujian yang tadi baru saja dinaikkan oleh Rahman. That's actually the theme of our sermon this morning. Kalau kita bicara mengenai kekudusan, sebetulnya itulah tema daripada sermon, daripada firman Tuhan yang diberitakan selama bulan Oktober ini. Kita tahu bahwa tema kita bulan Oktober ini adalah to set apart. Set apart tadi seperti yang Rahman tadi katakan, kita dipisahkan. Kita set apart. Kita ditahirkan dan kita dikuduskan. Olehnya minggu lalu kita berbicara bagaimana Tuhan, kita buka hati kita supaya Tuhan set apart us dari semua kelemahan-kelemahan kita. Seperti bagaimana waktu kita melihat orang membersihkan beras. Zaman dulu berasnya masih banyak kotorannya, ada batu kerikil, ada batu-batu kecil, ada kotoran-kotoran, dia harus cabut satu-satu, keluarkan satu-satu. Beras yang tadinya banyak hitam-hitamnya, sedikit demi sedikit batunya dikeluarkan, akhirnya menjadi putih semua. That is set apart, kita dibersihkan dari kotoran-kotoran yang masih ada dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan, kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita, yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan mau bersihkan kita. Set apart for
purpose. Amin Bapak sekalian. Kita ditahirkan, kita dibersihkan, kita dipisahkan untuk suatu purpose. Untuk satu tujuan Bapak Ibu sekalian. Enggak berhenti di situ. Minggu lalu kita hanya berbicara mengenai proses Tuhan membersihkan kita. Minggu lalu kita hanya berbicara mengenai how God set us apart dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang masih kita katakan dosa. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan berbicara pada tema kita pada pagi hari ini. Yuk kita baca tema kita. 1 Petrus 2 ayat 10. Ya, 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah pada pagi hari ini karena kita mau melaju satu langkah lagi, saya mau kita membaca satu ayat firman Tuhan lagi, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, so this is the meaning of set apart. Ini yang dikatakan bahwa kita dipisahkan dari dunia ini, dari kegelapan dunia ini untuk menjadi orang-orang yang terang, hidup dalam terang, dan kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan sebagai imamat yang rajani. Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan for a purpose, untuk satu tujuan. Nah pagi hari ini kita akan bicara, what is the purpose? Is it worth it for us to be set apart to achieve the purpose? Apakah worth it apa? Apakah layak, menguntungkan, cukup menguntungkan atau cukup apakah kita bermanfaat untuk kita menjaga kekudusan kita untuk purpose-nya ini. Bapak sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya minta kita harus betul-betul tolong perhatikan lebih sungguh-sungguh, karena this is untuk saya juga ini satu firman Tuhan sebetulnya hal yang begitu penting yang harus dipersiapkan oleh gereja, Bapak-Ibu sekalian. Jangan sampai nanti waktu tiba datangnya gereja mengatakan, loh kok pendetanya nggak pernah kasih tahu tentang ini? Atau loh kok Pak Nino nggak pernah cerita tentang ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, we are setting apart for a purpose. Kita dikuduskan, kita dipisahkan, kita disucikan untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan. The purpose of being set apart is to come back to God's original purpose in our life yang sudah dikacaukan oleh dosa. So from the first beginning, dari awal penciptaan Tuhan sudah punya satu purpose untuk kita Bapak Ibu sekalian. Satu tujuan untuk kita. Supaya kita boleh menjadi teman-teman sekerja Allah. Dalam memerintah, dalam memanage dunia alam semesta ini dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. It is from the first beginning that God has a great purpose untuk kita manusia. Dari awal Tuhan sudah mempersiapkan kita bahwa Dia mempunyai purpose bahwa kita akan menjadi teman sekerja Allah di dalam memanage alam semesta ini, dunia dan segala isinya.
Ayo kita baca firman Tuhannya. Di mana? Kejadian 1 ayat 28. God specifically blessed us. Tuhan secara khusus memberkati kita, mempersiapkan kita, mengequip kita untuk bisa menjadi penguasa-penguasa di dalam dunia ini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa, manusia pertama. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada dua kata yang penting di sini. Taklukkan dan berkuasalah. Take dominion, take authority. Tuhan memberkati manusia sehingga manusia seharusnya bisa berkuasa atas dunia ini. Bisa menguasai alam semesta, bisa mengelola all the the mining reserve in this world, kekayaan alam dalam dunia ini bisa dikelola oleh manusia dengan baik. Kita bisa mengatasi segala sesuatu, kita bisa menjadi orang yang sangat pintar, sangat pandai, sangat berhikmat. Yang seharusnya kita hidup hanya menikmati semua kekayaan Allah Bapa kita. Yang seharusnya waktu penciptaan Tuhan, waktu Tuhan ciptakan manusia, kita hanya ditugaskan apa? Hanya untuk menikmati semua alam kekayaan yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan mau supaya kita take dominion, take authority, take possession dari semua alam semesta ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sayangnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sehingga semua otoritas, dominion yang diberikan, kuasa yang diberikan, gugur karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa merampas manusia dari kekuatan yang Allah berikan untuk berkuasa atas alam semesta ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, iblis pikir dia sudah menang. Tapi puji Tuhan, Allah Bapa mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Amin. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam kutuk, tapi hidup sebagai anak-anak Allah. Diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Dan dikembalikan lagi hak istimewanya sebagai anak-anak Allah. Untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin Bapak sekalian. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang tadinya harus binasa. Kita yang tadinya gak punya pengharapan. Kita yang tadinya lost. Tapi karena Yesus mati di kayu salib. Menebus semua dosa kita. Sehingga kita yang tadinya binasa. Tidak jadi binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Bukan saja kehidupan yang kekal Bapak sekalian. Tapi seperti Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, tema kita bulan yang lalu mengatakan apa? Dia datang untuk berikan kita hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Nah itu sampai sekarang Bapak sekalian. Jadi waktu kita sudah kembali berdamai dengan Yesus, kita mendapatkan lagi hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita kembali boleh memerintah sebagai anak-anak Allah dalam dunia ini. We are actually given the power to become the children of God. Sebetulnya kita dikembalikan lagi hak dan kuasa
untuk memerintah seperti yang diberikan kepada Adam dan Hawa yang dahulu. Yang pada saat itu hilang. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, now saya mau ngomong ke depannya sekarang sebetulnya. Itu sedikit latar belakang sampai dengan sekarang ini. Now the future. So, what is the purpose Bapak Ibu sekalian? Kan Tuhan mau supaya kita kembali membersihkan kita, set apart kita. Supaya kita mendapatkan kembali kuasa sebagai anak-anak Allah dan menjaga kehidupan kita supaya kita hidup benar dan kudus. We are set apart by God. Untuk apa? For what purpose? Tujuan kita adalah Bapak Ibu sekalian, adalah kekekalan. Apa itu kekekalan? Kekekalan adalah Yerusalem baru. Wow. Yaitu surga yang turun ke dunia. Dan kita sebagai anak-anak Allah akan memerintah bersama-sama Dia, Allah kita, di dalam kekekalan itu. Yerusalem baru. Our purpose, tujuan kita dari sekarang ini adalah Yerusalem baru. Memerintah bersama-sama dengan Allah di dalam Yerusalem baru. Nah Bapak-Bapak sekalian, kita sedih banget ya. Kita sedih banget kalau kita baca koran hari-hari ini semenjak hari Sabtu kemarin. Israel kembali mendeklarasikan perang dengan Palestina. Saya terus terang sedih banget Bapak Ibu sekalian. Because every day, every morning I pray, Tuhan aku memberkati Israel, umat pilihan Tuhan. Aku berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun atas kota Yerusalem. Aku juga memberkati bangsa Palestina juga Tuhan. Tuhan berkati bangsa Palestina ini. Every morning. Setiap pagi saya berdoa memberkati bangsa Israel. Tapi saya tidak pernah berhenti sampai situ. Saya memberkati juga bangsa Palestina. Tapi sekarang kita tahu, sekarang mereka lagi perang lagi Bapak Ibu sekalian. Apa sih sebetulnya yang diperebutkan mereka? Yang diperebutkan mereka adalah enggak lain kata enggak bukan adalah kota Yerusalem itu Bapak sekalian. Kota Yerusalem yang dibatasi oleh tembok Yerusalem, itu yang diperebutkan oleh mereka. Kota Yerusalem, tembok Yerusalem, yang secara fisik yang bisa kita lihat, itu yang diperebutkan oleh mereka Bapak sekalian. Mereka mau bahwa di Yerusalem itu ada dua negara, satu Palestina, satu Israel. Tapi Israel mengatakan enggak, Yerusalem adalah ibu kota negara kita. Tapi apa yang kita bicara Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, not physically about Jerusalem. Karena Yerusalem terlalu kecil untuk Yesus untuk bertahta dan Yesus untuk memerintah atas pemerintahannya, kerajaan Allah. Yerusalem sekarang ini cuma kota, suatu negara yang kecil di dalam negara Israel. Dan Tuhan datang bukan untuk orang Israel saja, tapi Tuhan datang untuk seluruh dunia. Karena itu Israel baru nanti yang dikatakan adalah, bukan Yerusalem yang ada sekarang Bapak Ibu sekalian. Terlalu kecil kalau Allah kita akan kembali menjadi raja atas Yerusalem, bertahta di Yerusalem. Terlalu kecil Bapak Ibu sekalian. But Yerusalem baru is a system Bapak Ibu sekalian. Sistem kepemerintahan yang disebut kerajaan Allah. Itulah namanya Yerusalem baru. It's the kingdom of God. And we are heading for the purpose to become God's companion in ruling in the new Jerusalem. Tujuan kita adalah menjadi teman sekerja Tuhan dalam memerintah di dalam Yerusalem baru itu. Mana firman Tuhan? Yuk kita baca firman Tuhan yuk.
Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Jadi Bapak sekalian, Yerusalem baru turun dari sorga. It's not a city. Seperti sekarang kota Yerusalem. But it's a system, a kingdom of God. Satu sistem pemerintahan yang namanya Yerusalem baru. Turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata-mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Terus firman-Nya lagi berkata kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terus barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi ayah Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang. Barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan memperoleh Yerusalem baru ini, Bapak sekalian. Memerintah bersama dengan Allah kita. Ini yang so-called selalu kita katakan surga. Yang selalu Pak Jonathan Patiasena katakan, surga itu bukan di alam sana, tapi surga itu akan turun. Tapi sorga itu ada, namanya Yerusalem baru ini. Waktu kita memerintah bersama dengan Yesus. Itu loh, purpose-nya kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pemenang-pemenang tadi. Coba ayat yang terakhir tadi. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Sehingga apa? Barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ia akan masuk kepada Yerusalem baru itu. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. That is our purpose Bapak Ibu sekalian. Kita sedang di set apart to be prepared untuk menjadi anak Allah. Anak-anak Allah di dalam Yerusalem baru itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di Yerusalem baru itu nggak ada lagi yang namanya amarah, kebencian, bohong, apalagi katakanlah semua dosa-dosa itu. Percabulan, perjinahan, hawa nafsu, nafsu jahat, kecemaran, kebencian, nggak ada lagi di situ. Oleh karenanya kita dibilang set apart. Kalau dari sekarang kita tidak siap-siap untuk di set apart, then we are not worth it untuk berada di Yerusalem baru itu, Bapak sekalian. Tanda-tanda akhir zaman sekarang udah di mana-mana, Bapak sekalian. Firman Tuhan katakan tanda-tanda akhir zaman salah satunya apa? Gempa bumi di mana-mana. Sekarang kita lihat gempa bumi hampir tiap hari di mana-mana. Gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa, kita lihat di mana-mana, peperangan di mana-mana. Bukan lagi negara-negara kecil, sekarang negara-negara besar sudah ikut berperang. Now it's all about siapa yang duluan nanti pencet tombol. Kalau tombol nuklir itu dipencet, saya nggak tahu dunia ini mau jadi apa. Karena saya baca beberapa saat yang lalu, kepanasan, degree dari kepanasan letusan dari bom nuklir sekarang ini
lebih panas 10 kali dari panasnya matahari. Gila gak? Jadi akan hancur semuanya. Kita lihat. Dan sekarang kita lihat. Israel, Yerusalem udah siap-siap akan jadi perang. Kita nggak tahu. Kita sekarang mau katakan firman Tuhan harus didengar oleh semua orang. Sekarang firman Tuhan udah nggak begini lagi, harus dikirim ke seluruh dunia, ke alam pegunungan nggak perlu lagi. Sekarang firman Tuhan hanya dipencet, langsung kirim sampai ke Papua, di ujung Papua, di atas gunung mereka bisa baca firman Tuhan. Jadi nggak ada alasan lagi mengatakan tunggu sampai semua firman Tuhan didengar oleh setiap umat manusia. Sekarang hampir setiap umat manusia bisa mendengar dan membaca firman Tuhan, Bapak sekalian. Nggak perlu lewat buku Alkitab lagi. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk bisa dipersiapkan untuk kita masuk dalam Yerusalem baru ini. Nomor 1 adalah hidup berkemenangan dari dosa, set apart. Itu kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Kita refresh saja, Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran dan telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah di set apart. Amin. Siapa yang sudah di set apart pagi hari? Siapa yang sudah set apart? Oke, kita semua set apart ya. Yang kedua, sebagai anak-anak Allah, kita harus membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita bukan satu kali saja dikuduskan, bukan satu kali saja diampuni dan dibenarkan, tapi kita berkali-kali, berulang-ulang. Karakter kita harus diperbaiki. Ada istilah namanya like father, like son. Seperti Bapa, demikian juga seperti kita. Kalau Bapa kita kudus adanya, kita harus kudus. Nggak bisa main-main lagi Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa main-main lagi. Perubahan karakter harus kita lakukan, bongkar semua. Karakter-karakter kita bongkar semua. We have to be like Jesus, Christ-like. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Coba baca Roma 8, 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita sudah sebagai anak-anak Allah. Pertahankan gitu, koreksi terus. Karakter-karakter kita yang lama, bersihkan. Karena di Yerusalem baru tidak ada lagi karakter-karakter yang negatif Bapak Ibu sekalian. Tidak ada dosa, tidak karakter-karakter yang duniawi, enggak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita masih memelihara karakter-karakter dunia itu, we are not belong to the Jerusalem baru Bapak Ibu sekalian. Kita akan ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Because Bapak Ibu sekalian, Yerusalem baru adalah kita memerintah bersama dengan Kristus. Dan Kristus our Father is a holy God. And a holy God, anak-anaknya juga mesti holy children. Udah waktunya Bapak Ibu sekalian kita nggak main-main lagi dengan dosa. Yuk kita hormati Tuhan kita. Yuk kita hargai Tuhan kita. Yuk kita hidup takut akan Tuhan. Yuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan kita mau hidup sepadanan dengan Injil Kristus. Yuk kita katakan, aku mau hidup sepadanan dengan Injil Kristus. 1, 2, 3. Aku mau hidup sepadanan dengan Injil Kristus. Ada pembaruan dalam kehidupan kita Bapak sekalian. Terus. Dan yang ketiga Bapak sekalian. Not by might, nor by power.
bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus terus. Kita harus terus Bapak Ibu sekalian. Pertama sudah dibersihkan, terus kita karakter kita perbaiki demi perbaiki, dan ketiga adalah kita harus selalu terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. 2 Petrus 3:18. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak sekalian. Yuk kita mulai latih kehidupan kita. Yuk baca firman Tuhan terus. Kejar pengenalan akan Tuhan. Kejar. Dan hidup senantiasa dalam kasih karunia. Bukan kuat, bukan gagah. Don't live struggling. Tapi just live by the grace of God. Dan terakhir Bapak sekalian. Kita harus menjadi bagian dari keluarga Allah yang berkemenangan dari sekarang sampai dengan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Gak mungkin Bapak sekalian kita hidup sebagai anak-anak Allah nanti saja. Sekarang kita masih bambungan aja, gak mungkin Bapak sekalian. Bambungan tahu gak artinya ya? Hidupnya masih kotor aja terus. Tiba-tiba nanti kalau Tuhan datang, oke, tiba-tiba kita jadi anak-anak Allah. Enggak, dari sekarang kita latih untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita sudah siap menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena itu kita harus hidup senantiasa berkemenangan. Baca yuk Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Wow. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bapak-Ibu sekalian, yuk kita jangan main-main lagi yuk dalam ikut Tuhan. Yuk kita serius yuk. Ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang umat-umat pilihan Allah yang sudah di set apart untuk satu purpose. Untuk memerintah bersama Dia dalam Yerusalem baru itu. Dan untuk menjadi pemerintah dalam Yerusalem baru kita harus dipersiapkan dari sekarang. Nggak bisa main-main lagi. Nggak bisa main-main lagi. Nggak bisa main-main lagi Bapak Ibu. Yuk kita serius dalam mengikuti Tuhan. Supaya kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. You are a holy God. Oleh karena Tuhan biarkan ajarkan kami. Untuk belajar terus. Supaya kami bisa holy like our Father. It's just a matter, a simple thing. Like Father, like Son. If our Father is holy, we need to be holy as well. Seperti ayah dan anaknya, kalau ayahnya kudus, maka kami anak-anaknya harus kudus Tuhan. Harus sungguh hidup kami benar-benar gak bisa main-main lagi Tuhan. Kami harus hidup takut akan Tuhan, kami harus menghormati Engkau, kami harus hidup melekat aja sama Tuhan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, itu aja Bapak yang baik, itu aja. Gak bisa main-main lagi Tuhan. The time is so close already Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman sudah kelihatan Bapak Ibu. Bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi di mana-mana. Bahkan sekarang sudah masuk peperangan di Timur Tengah. Bapak aku berdoa Tuhan, tidak ada satu orang pun di dalam jemaat Kenisa yang akan tertinggal waktu trompet sangkakala itu dibunyikan Tuhan. Aku percaya, aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu anggota pun jemaat Kenisa akan tertinggal waktu trompet sangkakala dibunyikan oleh para malaikat. Tapi kami semua akan terangkat bersama-sama dan kami akan menjadi pemerintah bersama dengan Allah Tuhan kami dalam Yerusalem baru itu Tuhan. Terima kasih Bapak, aku imani Tuhan, aku imani. Karena aku tahu Tuhan, semakin dekat waktunya, iblis juga semakin kerja keras Tuhan. Aku berdoa Tuhan jaga setiap keluarga Tuhan.
suami istri, anak-anak. Tuhan jaga Bapa dalam nama Yesus. Biar apa yang sudah dimulai dengan indah akan terselesaikan dengan indah juga pada waktunya nanti Tuhan. Yes, Pak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you God. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Memberkati aku. Dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Dan kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. God is so good. God is so good. Amin Bapak sekalian. Bapak sekalian, minggu depan kita akan ada sepasang dari anggota keluarga Kenisa akan menikah. Dan mereka menikahnya di Bali, jadi semua gak bisa diundang. Cuman 1-2 aja yang ikut dalam acara pemberkatan nikah. Karena ini acara cuman keluarga aja. Namanya Saudara Rodrik Luhur dan Saudari Gisela Sumartio. Saya minta untuk berdiri dong supaya bisa dikenal. Wah, di ujung sana Rodrik dan Gisela. Ya, kita berdoa untuk semua persiapan. Nanti tanggal 14 Oktober mereka akan diberkati dalam satu pemberkatan nikah yang kudus. Mereka sudah dilayani, dipersiapkan dalam kelas pernikahan yang kudus. Bahkan saya katakan nilainya 9 ya. Nilainya 9. Thank you Rodrik, thank you Gisela, silakan duduk kembali. Jadi Bapak sekalian tolong doakan untuk semua bisa berjalan dengan baik. Tanggal 14 Oktober hari Sabtu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ada pokok doa? Ada yang perlu khusus didoakan? Kita semua perlu didoakan ya. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita, menaungi kita, supaya terus kita bisa bertahan. Amin. Terus diperbaiki, diperbaharui dari hari ke hari. Wow. Karakter kita diperbaiki dari hari ke hari. Pikiran kita, all the battle mind here, diisi dengan segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu saja kita pikirkan. Amin. Hati kita menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, well done. My good and faithful servant. Oh Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau bagikan kepada setiap kami. Engkau ingatkan kami lagi. The time is very close Tuhan. Yes Tuhan. Oleh karena kami enggak mau main-main lagi dalam mengikuti Tuhan. Kami enggak mau ketinggalan kereta Tuhan. Kami mau senantiasa siap apabila Tuhan trompet itu berbunyi, kami sudah siap Tuhan. Dan akhirnya kami sudah dipersiapkan untuk menjadi orang-orang, teman-teman sekerja Allah dalam pemerintahan di dalam Yerusalem baru itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, aku berdoa untuk setiap kami yang sedang masih dalam pergumulan, apapun itu pergumulannya. Pergumulan finansial, pergumulan keluarga, pergumulan hubungan, pergumulan sakit penyakit. Apapun itu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan lawat Bapa dalam surga. Tuhan lawat dan Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Dan Tuhan Engkau mengangkat semua masalah yang ada. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Turun memelihara hati dan pikiran setiap mereka Tuhan. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Seperti firman Tuhan tadi yang kami dengar, hidup kami tidak lagi dengan kuat dan gagah, tapi karena kasih karunia, karena kasih karunia, karena kasih karunia, karena kasih karunia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus juga. Kami semua yang diberkati, biar kami juga ikut bersukacita dengan teman-teman yang diberkati. Thank you God. Karena kami satu keluarga, keluarga besar Kenisa.
Dan Yesus Kristus Tuhan adalah gembala yang agungnya. Thank you God. Terima kasih untuk firman Tuhan. Aku berdoa juga untuk Rodrik dan Gisela yang sedang masuk dalam persiapan untuk pernikahan mereka tanggal 14 nanti. Aku berdoa semua persiapan baik. Aku berdoa untuk acaranya baik. Aku berdoa untuk cuacanya juga baik. Tidak hujan Tuhan, tapi semuanya indah. Dan akhirnya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam pernikahan yang kudus ini. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa juga untuk acara minggu depan juga ada misi ke ngunut Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau berkati Ibu Friska yang akan membawa tim ke ngunut juga. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Supaya usaha misi ini berhasil dengan baik. Karena Tuhan hadir dan Tuhan berkarya. Dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan dan pelayanan setiap jemaat. Tuhan hadir dan berkati Tuhan. Aku berdoa bahwa otoritas yang Tuhan berikan, dominion Tuhan berikan, kami pakai dengan bertanggung jawab Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh betul-betul menjadi para pengusaha yang berkemenangan. Karena Kristus Yesus Tuhan yang memberikan kami kuasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami akan siap-siap pulang. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri yuk. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani satu minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.